Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Afandi, mahasiswa dari IAIN Kediri, semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan terkait observasi mengenai statistika pendidikan. Objek yang saya gunakan yaitu mengukur data usia orang-orang yang mengikuti sholat tarawih di desa saya. Baik, langsung saja masuk dalam poin menghitung rata-rata. Dalam menghitung rata-rata harus diketahui dahulu interval F atau frekuensi, XI atau nilai tengah, lalu F titik XI atau frekuensi dikali XI atau nilai tengah. Di sini intervalnya terdapat 7 kelas. Kelas pertama yaitu 5 sampai 13, kelas 2 14 sampai 22, kelas 3 23 sampai 31 dan seterusnya sampai kelas 7 59 sampai 67. Pada kelas pertama 5 sampai 13 terdapat frekuensi yaitu 10. Kelas 2 9, kelas 3 4 dan seterusnya sampai bawah sendiri. Setelah itu kita menghitung nilai tengahnya atau XI. Caranya yaitu dengan menjumlahkan setiap kelas dan kemudian dibagi 2. Jadi 5 tambah 3. Contoh pada kelas pertama 5 tambah 13 18. Kemudian dibagi 2 yaitu 9. Jadi nilai tengahnya yaitu 9. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Setelah itu kita menghitung F titik XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Jadi 10 kali 9 kelas pertama yaitu sama dengan 90. Kelas 2 9 kali 18 sama dengan 162 dan seterusnya. Setelah menghitung itu, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan frekuensi. Jadi 10 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 4 tambah 5 sama dengan 50. Kemudian menjumlahkan F titik XI nya. Sini jumlahnya yaitu 1638. Setelah mengetahui itu semua, maka kita masukkan ke dalam rumusnya, rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma kali sigma F titik XI per sigma F. Jadi jumlah F titik XI tadi yaitu 1638 dibagi jumlah frekuensi yaitu 50 sama dengan 32,8. Baik, kemudian lanjut poin median. Interval dan frekuensinya sudah diketahui. Langkah selanjutnya itu mengetahui atau menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya yaitu meletakkan dahulu nilai frekuensi kelas pertama yaitu 10. Kemudian nilai 10 tersebut ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya yaitu kelas kedua yaitu 9. Jadi 10 tambah 9 sama dengan 19. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari kelas kedua yaitu 19. Begitu juga dengan kelas berkelas berikutnya. Setelah itu kita harus menghitung letak mediannya atau mengetahui letak mediannya. Rumusnya setengah kali N. Setengah kali N. N yaitu banyaknya data frekuensi. Jadi 50. Setengah kali 50 sama dengan 25. Ya, jadi letak mediannya di angka 25. Nah, dari sini kita kembali lagi pada kolomnya. Angka 25 itu terletak pada kolom atau kelas ke-4 yang frekuensi kumulatifnya kurang dari 30. Jadi di bawah 30 tersebut ada angka 25. Jadi terletak di situ. Setelah itu kita masuk pada rumusnya yaitu MD atau median sama dengan TB atau tepi bawah plus setengah N min
sigma F per FM kali I. TP atau tepi bawah itu kembali pada kelas medianya tadi. Jadi ujung bawah yaitu 32 itu dikurangi 0,5, jadi 31,5. Kemudian ditambah setengah N tadi sudah dihitung yaitu 25 kurangi sigma F. Ya, maksudnya di sini frekuensi dari kelas median tadi yaitu 30. Oh, maaf. 23. Jadi sebelum kelas median jadi 23. Kemudian per FM. Nah, yang ini baru frekuensi kelas median tadi. Jadi 3 37. Jadi FM yaitu frekuensi kelas mediannya tadi yang ada pada kelas 4 yaitu 7. Jadi 25 kurangi 23 per 7 kali I itu banyaknya atau panjang interval itu 9. Jadi 25 kurangi 23 sama dengan 2 per 7 kali 9 sama dengan 2,57. Jadi 31,5 ditambah 2,57 yaitu 34,07. Selanjutnya poin modus. Caranya kurang lebih sama, yaitu mengetahui interval dan frekuensi. Kemudian mencari LMO. LMO di sini seperti TP ya, seperti TP di atas tadi, tepi bawah kelas modus. Jadi pertama kita harus mengetahui modusnya, yaitu frekuensi yang paling banyak. Yang mana? Yaitu yang 11. Jadi kelas yang frekuensinya terbanyak yaitu kelas 5. Ada kelas 5, 41 sampai 49 frekuensi 11. Nah, setelah itu kita cari LMO-nya atau seperti tepi bawah tadi. Ujung bawah 41 kurangi 0,5. Jadi 40,5. Kemudian cari D1. D1 itu selisihnya frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 11 kurangi 7 sama dengan 11 kurangi 7 sama dengan 4. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi 11 kurangi 4 sama dengan 7. Kemudian I sudah diketahui tadi, panjangnya yaitu 9. Masuk pada rumusnya. MO modus sama dengan LMO plus D1 per D1 plus D2 kali I. 40,5 ditambah 4 per 4 per 7 kali 9. Kemudian 40,5 tambah 4 per 11 kali 9. Jadi dikalikan dulu 4 per 11 dengan kali 9, yaitu 3,27. Jadi 40,5 ditambah 3,27, hasilnya 43,77. Kemudian lanjut poin D, jangkauan. Dalam kelompok data caranya yaitu nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nah, jadi nilai tengah kelas terakhir sudah diketahui tadi di atas pada poin rata-rata. Coba kita lihat ya, ini jadi nilai tengah kelas terakhir yaitu 63. Kemudian dikurangi nilai tengah kelas pertama yaitu 9. Jadi 63 kurangi 9 sama dengan 54. Kemudian masuk poin simpangan rata-rata. Ya, di sini ada
lebih banyak lagi yang harus diketahui. Tadi yang sudah diketahui yaitu interval Fi atau frekuensi Xi nilai tengah Fi titik Xi. Nah, selanjutnya yaitu dalam kurung atau dalam kurungnya yaitu tegak Xi min X, yang di atasnya ada strip, kemudian tutup kurung dengan tegak. Selanjutnya mencari Fi dalam kurung tegak Xi min X, di atas ada stripnya, kemudian tutup kurung tegak. Pada kelas pertama 5-13 frekuensinya 10, nilai tengahnya 9, Fi titik Xi nya 90. Kemudian mencari X dalam kurung Xi min X, yang di atasnya ada strip, tutup kurung. Caranya yaitu Xi nilai tengah dikurangi X yang ada stripnya atasnya itu sama dengan rata-rata. Jadi rata-rata tadi sudah dihitung ya, berarti 32,8. Jadi contoh pada kelas pertama Xi nya 9, jadi 9 kurangi 32,8, hasilnya itu min 23,8. Nah, karena di sini ada dalam kurung yang tegak, itu artinya dimutlakkan, yaitu dipluskan, jadi tidak minnya dihilangkan, jadi 23,8. Begitu seterusnya dengan kelas selanjutnya. Kemudian mencari Fi kali dalam kurung tegak Xi min X strip atas tutup kurung tegak. Jadi Fi atau frekuensi dikali yang ada dalam kurung tegak tersebut ya, masuk pada kelas pertama yaitu 10 kali 23,8 sama dengan 238. Kemudian kelas kedua 9 dikali 14,8 sama dengan 133,2, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Yang frekuensi tadi sudah kita hitung, yaitu 50, yang Fi titik Xi 1638, kemudian Fi kali yang ada tutup kurung tersebut yaitu 786,8. Setelah itu kita masukkan pada rumusnya. SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma Fi buka kurung tegak Xi min X strip atas tutup kurung tegak per sigma Fi. Jadi jumlah Fi dikali dalam kurung tegak tadi dibagi jumlah frekuensi. Jadi 786,8 dibagi 50 sama dengan 15,736. Kemudian lanjut pada poin varians. Mengetahui interval Fi, Xi, Fi titik Xi. Kemudian ini ada yang baru. Tadi kan ada dalam kurung tegak. Di sini ada tidak di dalam kurung, yaitu Xi min X strip atas. Kemudian dalam kurung biasa yang melengkung Xi min X strip atas, kemudian dikuadratkan atau persegi. Kemudian Fi dikali dalam kurung Xi min X strip atas persegi. Pada kelas pertama pada Xi min X strip atas itu menghitungnya sama seperti yang simpangan rata-rata tadi. Bedanya yaitu kalau hasilnya min ya harus ditulis min. Kemudian
yang dalam kurung XI min X X strip atas persegi. Ya, jadi itu XI min X strip atas itu dipersegikan atau dikali dengan angka yang sama. Jadi kelas pertama 5 sampai 13 itu ada min 23,8. Jadi min 23,8 dikali min 23,8. Hasilnya 566,44. Begitu juga seterusnya. Kemudian menghitung FI dalam kurung XI min X strip atas persegi. Jadi frekuensi dikali dalam kurung XI min X strip atas persegi. Kelas pertama frekuensinya 10, jadi 10 dikali 566 kali 4,44 sama dengan 5664,4 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan yang FI dalam kurung XI min X strip atas persegi. Hasilnya yaitu 15.837,2. Setelah mengetahui itu semua, kita masukkan dalam rumus. Varian di sini disimbolkan dengan S2. S2 sama dengan sigma FI dalam kurung XI min X strip atas persegi bagi atau per sigma FI sama dengan 15.837,2 per 50. Hasilnya 316,74. Kemudian masuk pada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini apabila diketahui variannya, jadi caranya yaitu cuman dikuadratkan. Jadi S sama dengan kuadrat S2. Jadi hasil varian tadi dikuadratkan. Kuadrat 316,74, hasilnya 17,79. Seperti itu. Nah, setelah itu kita buat histogram dan poligon. Histogram di sini ditunjukkan dengan bentuk batang. Kemudian poligon seperti garis-garis tersebut. Ya, pada kelas pertama terdapat 4,5 sampai 13,5. Itu frekuensinya 10, jadi digabungkan. Kemudian 13,5 sampai 22,5 terdapat frekuensi 8. Nah, titik. Dari kelas pertama disambungkan dengan kelas berikutnya. Seperti itu seterusnya sampai kelas terakhir. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya banyak kekurangan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.